Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Altunisa. Di sini saya akan kembali menjelaskan klasifikasi dan prediksi part 3. Yang dimana di sini pada gambar ini terdapat classification dan prediction. Nah, jadi untuk pada bagian klasifikasi ini terdapat pengelompokan data ke dalam kategori yang ditentukan berdasarkan pola pada dalam data. Jadi elemen di gambar ini terdapat data masukan yang dimana data pelanggan seperti usia, pendapatan, status pekerjaan, dan status pernikahan. Nah, digambar dengan ikon orang dan tabel data. Untuk proses klasifikasinya terdapat data pelanggan dimasukkan ke dalam decision tree, lalu decision tree memproses data untuk menentukan hasil kategori, dan juga terdapat di kategori membeli produk dan tidak membeli produk. Nah, jadi hasil dari setiap data baru diproses untuk menentukan kategori berdasarkan pola yang telah dilatih pada data historis. Seperti contoh pada kasus gambar ini adalah seorang pelanggan dengan datanya yaitu usianya 35, lalu pendapatannya sedang, lalu status pekerjaannya freelance, status pernikahannya menikah, lalu akan diklasifikasikan ke kategori membeli produk. Nah, untuk bagian prediksi ini memperkirakan nilai masa depan berdasarkan data histori, yang dimana pada elemen di gambar ini ada juga data masukan tidak jauh dari klasifikasi, yang dimana data masukannya itu data rumah seperti luas rumah, jumlah kamar, lokasi, dan umur bangunan. Nah, di gambar ini dengan ikon rumah dan tabel data. Untuk proses pada prediksi ini, data rumah diplot ke dalam grafik yang menggambarkan hubungan antar fitur, semisal luas rumah dengan harga. Lalu garis prediksi regresi digunakan untuk memperkirakan harga rumah baru. Nah, jadi hasilnya berdasarkan data bahwa sistem memprediksi harga rumah dengan karakteristik tertentu, seperti contohnya sebuah rumah dengan data luas rumah semisal 180 meter, jumlah kamarnya terdapat 4, lokasinya di pusat kota, dan umur bangunannya sekitar 6 tahun. Nah, kita juga bisa memprediksi untuk harganya dengan sekitar harga 600 juta rupiah. Nah, lalu untuk perbedaan, apa sih perbedaan dari klasifikasi dan prediksi pada gambar ini? Nah, jadi perbedaannya bahwa di klasifikasi ini dia berfokus pada kategori atau hasil berupa ya atau tidak, spam bukan spam. Nah, lalu dia juga klasifikasi ini menggunakan algoritma seperti decision tree atau Naive Bayes. Nah, sedangkan untuk prediksi ini dia fokus pada nilai numerik, yang dimana hasil berupa angka seperti harga, skor, dan lainnya. Nah, untuk prediksi ini dia menggunakan algoritma seperti linear regression atau time series analysis.
Nah, mungkin itulah perbedaan dari klasifikasi dan prediksi pada gambar berikut ini. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.